Whoops, hai Goners. Masih belum yakin untuk berwirausaha? Why? Menjadi wirausaha itu keren loh, karena sekecil apapun usaha yang kamu miliki, kamu tetap adalah BOS, bos. Tapi merintis sebuah usaha memang bukan perkara mudah. Selain punya tekad yang kuat, ide dan kreativitas juga merupakan faktor utama yang sangat mendukung usaha kamu. Ide bisa kamu dapatkan dari manapun dan dari siapapun, termasuk saat kamu melihat atau membaca success story orang lain. Well, Go Entrepreneur kali ini akan mengajak kamu dan salah satu sobat Goners kita untuk belajar kepada seorang wirausaha inspiratif yang ada di Kota Batam. Penasaran? Capcus! Go Entrepreneur, saatnya memulai usaha! Pesona keindahan alam Provinsi Kepulauan Riau memang selalu menjadi daya tarik yang mampu memikat wisatawan untuk datang berkunjung ke Kepri. Setiap daerah baik kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya pikatnya masing-masing. Salah satunya yaitu Kota Batam. Selain dikenal dengan kota industri, Batam juga memiliki keindahan alam yang sungguh mempesona. Wisata dan bisnis merupakan daya tarik Kota Batam yang berhasil memikat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke Batam. Jumlah wisatawan Kota Batam yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat geliat perekonomiannya juga semakin berkembang. Masyarakat Kota Batam kini pun semakin kreatif dalam menjamu para wisatawan. Selain menawarkan aneka kuliner khas Melayu yang lezat, Batam saat ini juga menawarkan oleh-oleh khas yang menonjolkan kearifan lokal Kepulauan Riau, yaitu batik. Yups, let me introduce him, Pak Bambang. Owner sekaligus trainer Wancitra Batik khas Kepri yang beralamatkan di Komplek PLN Blok H nomor 18 Batam Center. Selain menjual kain batik hasil rancangannya, Pak Bambang juga menjual aneka kreasi dari batik khas Kepri seperti baju, tas, pouch, dan lain-lain. Nah, nama Wancitra yang jadi brand produk batiknya ini diambil dari nama adiknya yang menyandang disabilitas. Wancitra adalah bentuk dedikasinya kepada sang adik dan juga Kepulauan Riau tentunya. Saya berproduksi di batik Wancitra ini sejak bulan April tahun 2017, di mana histori dari saya mendirikan workshop batik Wancitra ini karena saya lihat perkembangan Kota Batam terutama dan juga Provinsi Kepulauan Riau yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri, apalagi dari domestik itu semakin banyak. Jadi saya mempunyai ide untuk mencari souvenir yang istilahnya awet, tidak basi, jadi bisa dipergunakan oleh dari beberapa kalangan, baik dari pihak anak-anak sampai orang tua. Untuk modal memang kita murni dari saku kita sendiri, di mana tabungan dari saya dan istri kita jadikan modal awal. Untuk bantuan berupa modal dana sampai hari ini kita memang belum ada, tetapi support yang diberikan oleh pemerintah provinsi
khususnya UKM Koperasi Provinsi Kepulauan Riau ada, dan juga dari Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, juga dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kita bertahan di produksi ini, kita harus ketat memilah di mana keuntungan ataupun modal untuk usaha tidak kita habiskan dengan konsumtif. Jadi di mana modal itu harus kita putar lagi untuk produksi, tetapi keuntungan yang sedikit itulah yang bisa kita nikmati di keluarga. Kalau kerugian ada, kita pernah ngalamin di mana pada saat pemesan sudah minta kita mengerjakan sejumlah yang kita perjanjikan dan kita komitmenkan, begitu selesai tidak dibayar sejumlah yang sudah dijanjikan pernah, ataupun kita memberikan sampel batik kita kepada pemesan, tetapi sampel kita itu tidak jadi menjadi order, tetapi malah dia buat di Jawa secara printing. Wan itu adalah kita ambil dari almarhumah adik kami yang disabilitas. Dia bernama Iwan. Ketika kami ingin membuka workshop ini, sebenarnya workshop ini akan kami dedikasikan untuk beliau. Untuk Citra sendiri, sebenarnya itu adalah alamat tempat tinggal beliau di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jalan Citra, Pamedan. Nah, sementara batik khas Kepri, kenapa kita bikin seperti itu, bukan batik khas Batam atau batik khas Tanjung Pinang? Karena kami ingin ruang lingkup batik Wan Citra ini dikenal oleh seluruh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, terutama juga akan kedepannya ke Nusantara. Wow, isn't she lovely? Her name is Widi. Sobat Goners kita yang tidak hanya cantik ini, tapi juga multi talent loh. Widi ini adalah seorang model Goners yang kebetulan punya hobi fashion design. Perfecto! Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari mana? Siapa? Saya dibantu. Bapak masih ingat nggak nih, saya kemarin yang beli tas sama baju waktu di pameran Tanjung Pinang. Oh iya Nah bener. kebetulan ini dari Batam, saya orang Batam Pak. Oh gitu. Jadi saya pengen dong ikut belajar ngedesain sama mewarnai batiknya, boleh ya Pak? Boleh, dengan Boleh. senang hati. Oke, makasih ya Pak. Oh iya Mbak Widi, kita ke workshopnya. Nah, ini adalah tempat untuk kita memulai proses membatik. Dalam memproduksi batik ini, Pak Bambang memberdayakan ibu-ibu dari Kampung Sembulang dan Pulau Galang. Semua rangkaian proses pembuatan batik ini masih dilakukan secara manual ya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keetnikan dan kesan natural pada batik itu sendiri. Setelah selesai ini, nanti kita ke belakang untuk tahap pewarnaan. Nah, untuk tahap pewarnaan itu kita ada beberapa sistem.
ada yang dengan sistem colet ataupun langsung kita istilahnya kita rendam, semuanya bisa. Oke, mari kita ke belakang untuk pewarnaan. Nah, disinilah letak kesulitan dalam proses membuat batik. Karena jika tidak berhati-hati dalam pengerjaannya, maka resiko terkena lelehan atau tumpahan lilin panas bisa saja terjadi. Jadi kalian tetap harus waspada supaya aman, dan yang paling penting adalah safety work first. Pada proses pewarnaan ini juga dibutuhkan keahlian khusus agar dapat menghasilkan paduan warna atau gradasi yang indah dan menarik. Batik Wan Citra selalu mengedepankan kualitas. Jenis kain yang digunakan adalah kain dobi dan kain katun dengan kualitas premium. Selain itu, Pak Bambang juga memiliki teknis khusus sehingga kain batik produknya ini tidak mudah luntur pada saat pencucian pertama oleh customer. Well, semua batik yang kece-kece ini tersedia di Galeri and Workshop Wan Citra Batik khas Kepri. But don't worry, karena buat kamu yang mau pesan online bisa ya. Kalian bisa order via WhatsApp atau cek produknya di galeri Instagram atau Facebook. Oke, buat kamu yang belum yakin 100% dengan kualitas produk batik Wan Citra ini, listen up girls, this is testimoni dari pelanggan setia Wan Citra Batik Goners. Karena motif-motif batiknya Wan Citra itu khas banget dari daerah Kepri. Wan Citra Batik juga selain bisa dijadiin oleh-oleh, bisa juga dipakai sehari-hari sama seperti aku loh. Wan Citra Batik khas Kepri, khas di hati. Alright, semoga success story dari Pak Bambang ini dapat menginspirasi kamu untuk memulai usaha dan juga dapat memberi spirit buat kamu yang saat ini sedang menjalankan usaha. Mbak, kita ada bingkisan. Oh. Mbak, tadi kan udah capek-capek nih belajar di workshop batik Wan Citra. Yeay. Semoga ini jadi kenang-kenangan Amin. dan motivasi buat Mbak untuk buka usaha. Ya, makasih ya Pak, diucapin udah ngajak ini dari awal sampai akhir buat batiknya. Nah Pak, ini Bapak boleh nggak kasih tips dikit aja buat para pemula atau UKM yang di luar buat buka usahanya. Oke, bagi semua masyarakat yang punya keinginan membuka usaha, silahkan langsung dimantepin niatnya dan diaplikasikan, dipraktekkan langsung, jangan ragu-ragu ataupun bimbang, karena kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi yang akan memulainya. Nah, Sobat Goner, sampai di sini perjalanan Widi di Wan Citra Batik khas Kepri. Ikutin terus Go Entrepreneur di episode selanjutnya. Makasih ya Pak. Nah, buat kamu yang baru punya niat untuk berwirausaha tapi masih ragu-ragu atau so-so gitu, ingat pesan Pak Bambang Goners, kalau ingin punya usaha, mulai dari sekarang. Pasang niat, bulatkan tekad, ayo mantapkan langkah dan jangan biarkan ragu menghempas kesempatanmu. Oke Goners, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Kita intip, ulas, dan belajar dari para wirausaha inspiratif dan kreatif lainnya.
Let's go entrepreneurs, saatnya memulai usaha. Gue entrepreneur, Saatnya memulai usaha. Nah, Sobat Goner, sampai di sini perjalanan Widi di Puan Citra Batik Khas Kepri. Jangan lupa terus Sudah disiapin